Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan baru di poin yang ketiga. Setelah sebelumnya kita bahas tentang siapa yang dimaksud dengan as-salaf. As-salaf yakni generasi awal dari umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Dan yang dimaksud bukan sekedar orang hidup di zaman tersebut. Tapi yang dimaksud juga adalah orang yang lurus pemahaman, lurus di dalam manhajnya dari kalangan mereka, maka disebut salafnya as-salih. Ya, karena banyak ahli bid'ah pun yang hidup di zaman para as-salaf dahulu. Hidup di zaman bahkan para sahabat, sudah muncul kebid'ahan di zaman sahabat. Yaitu di antara contohnya adalah kebid'ahan pengingkaran terhadap takdir atau disebut qadariyah. Itu kan muncul di akhir sahabat, muncul di zaman Abdullah bin Umar. Ya. Demikian pula di zaman tabi'in bermunculan terus ya tokoh-tokoh kesesatan. Mereka nggak disebut salaf dalam istilah. Jahmiyah ya misalnya, Jahm bin Safwan itu tokoh bid'ah yang hidup di zaman para salaf. Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir di zaman salaf, tapi tidak disebut mereka sebagai salaf, diistilahkan sebagai salaf. Ya. Nah sekarang pembahasan kedua apa ketiga nih? Dua. Baik. Jadi yang pertama bahasanya al-maqsudu bis salaf. Yang kedua sekarang idharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Ya. Idhar menampakkan madhab yakni pemahaman as-salaf salaf. Wabayanu dan penjelasan mauqifihim sikap mereka yakni para salaf min ahlil bid'ah terhadap ahlil bid'ah. Nah, ahli bid'ah itu adalah orang yang menyimpang di dalam pokok-pokok agama. Dan para ulama menyebutkan bahwa usul al-bid'ah itu 4 golongan. Yang pertama khawarij, ya, usulul bid'ah. Pokok-pokok kebid'ahan ada 4 golongan, 4 kelompok. Tapi dari situ nanti terus bercabang kebid'ahan. Ini menunjukkan berarti kebid'ahan itu dalam pokok-pokok agama cuma ya, yang dimaksud ahli bid'ah itu. Bukan yang dimaksud ahli bid'ah yakni dalam masalah-masalah yang sifatnya amaliyah yang terkadang ada khilaf ulama dalam memvonis bid'ah. Contoh qunut subuh. Qunut subuh itu sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyatakan bid'ah. Dan bukan ini yang dimaksud dengan ahli bid'ah. Tapi dalam pokok-pokok agama seperti Jahm bin Safwan, seperti ya Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, atau Amr bin Ubaid, itu ahli bid'ah. Yang mana sesatnya itu dalam pokok-pokok agama. Yang telah masyhur disepakati dalam pokok-pokok agama tapi mereka menyimpang. Nah, seperti mengingkari takdir, mengingkari adab kubur, mengingkari poin-poin akidah yang sudah disepakati. Bahkan mengingkari masalah fikih, tapi ini disepakati. Contoh mengingkari terhadap mengusap sepatu misalnya, ini masalah fikih. Tapi ketika diingkari karena ini masalah yang sudah jelas, sudah paten bagian dari syariat, diingkarinya, berarti dibawakan oleh para ulama ini pembahasan tentang akidah. Yang menyelisihinya berarti ahli bid'ah. Ini jemaah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Ini hadis dibawakan oleh muallif ya para jemaah sekalian untuk menunjukkan tentang bagaimana sikap kita terhadap kebid'ahan. Ya, dan tentu kepada pelakunya. Di mana Nabi di sini mewanti-wanti ya diperintah menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, "Alaikum berpegang teguhlah kalian bisunnati dengan sunnahku
Lafaz sunnah sudah dibaca, sudah disebutkan oleh Nabi. Lafaz sunnah. Berarti bukan lafaz yang baru. Ya. Istilah ahli sunnah itu lafaz-lafaz yang sudah ada sejak zaman salaf dahulu. Berpegang teguhlah dengan sunnahku wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh pula dengan sunnahnya khalifah yang terpimpin, yang al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk. Lalu kata Nabi, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya tersebut. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan khalifah tadi. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham supaya yakni kuat, jangan sampai lepas, karena akan banyak godaan-godaan, ujian-ujian, sehingga bisa saja lepas jemaah. Sehingga diperintahkan oleh Nabi berpegang teguhnya dengan kuat, dan banyak godaan nanti di akhir zaman, khususnya dalam masalah syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan dalam masalah agama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la tazalu ta'imatun min ummati dhahirina alal haq la yadurhum man khadalahu. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang apa jemaah? Orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, orang yang mengganggu mereka. Berarti orang yang berpegang di atas sunnah nanti akan banyak mendapatkan gangguan, ujian, cobaan. Maka Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, al-mutamasik fi akhir zaman kal qabidi ala jamr, yang berpegang teguh di akhir zaman kepada sunnah seperti memegang bara api. Maknanya perlu kepada sabar. Bahkan dijanjikan pahala mendapat 50 pahala sahabat Nabi kalau sabar di akhir zaman dalam berpegang dengan agama. Dan ini bukan para dai saja, hatta antum walaupun tidak sebagai seorang ustaz, seorang alim, antum yang menjalankan sendiri secara pribadi sunnah ini, demikian. Ya. Yang al-mutamasik berpegang teguh dengan sunnah akan mendapatkan gangguan, mendapatkan perlakuan buruk dari manusia, dari orang-orang yang jahil. Ya. Maka sabar di atas sunnah sampai Allah wafatkan kita. Sabar jemaah. Paling sebentar, gangguan-gangguan itu sebentar sampai kita wafat. Paling berapa lagi? Berapa waktu lagi kita mati? Sebentar saja. Sabar sampai Allah mewafatkan kita. Maka Nabi pun mengatakan, wahum yani dhahirun wahum ala dzalik hatta yatiya amrullah. Ya, sampai datang kepada mereka perkara Allah. Bisa jadi maknanya kematian. Dalam lafaz yang lain sampai hari kiamat tegak, maknanya sampai menjelang kematiannya. Ya. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, wa iyyakum, Nabi mengatakan lawannya, lawan dari sunnah. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi Nabi katakan ada kata-kata al-umur. Ini yang dimaksud bahwa perkara baru yang dimaksud adalah perkara agama, bukan perkara baru dalam urusan dunia. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kaidahnya ya, setiap perkara agama yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, perkara agama ya, maka kalau kita sekarang melakukannya itu terlarang. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Maka melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Tapi kalau perkara dunia yang Nabi SAW tidak lakukan, itu bukan bid'ah, ya, dan tidak harus terlarang. Seperti Nabi SAW tidak ada yang namanya internet, tidak ada pesawat, dan Nabi tidak melakukan, ini tidak terlarang. Tapi kalau Nabi tidak merayakan sebuah perayaan dalam urusan ibadah, Nabi tidak melakukan ibadah, Nabi meninggalkannya, tidak melakukannya, maka melakukannya sekarang terlarang dan haram, dan itu dimaksud dengan bid'ah, dan meninggalkannya adalah sunnah. Ini kaidah. Makanya di antara mereka ada yang menyebarkan semacam syubhat. Kata mereka apa? Tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan di zaman Nabi harus dilarang, tidak ada. Ya, contohnya maulid Nabi. Walaupun Nabi tidak maulid Nabi, tapi maulid tidak terlarang kata mereka.
Nah, kita katakan yang tidak ada di zaman Nabi itu ada dua macam. Satu urusan dunia, satu urusan ibadah. Yang kedua urusan ibadah. Kalau urusan dunia, tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi dilarang memang. Nabi tidak makan Nabi tidak makan gorengan, Nabi tidak makan nasi goreng. Nabi, apakah sekarang makan nasi goreng terlarang? Tidak. Ya. Tapi Nabi tidak merayakan ini dan itu. Nabi tidak sholat ini dan itu. Nabi tidak puasa ini dan itu. Nabi tidak azan ini dan itu. Maka kita sekarang melakukannya berarti haram. Contoh Nabi tidak azan untuk sholat hari raya. Maka kita kalau sekarang azan untuk sholat hari raya berarti kita jatuh kepada yang haram. Dan meninggalkan azan untuk sholat hari raya ini sunnah. Yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Misalnya Nabi tidak merayakan maulid. Maka kita sekarang merayakannya adalah haram, terlarang. Karena itu termasuk bid'ah. Tapi kalau kita meninggalkannya itu adalah sunnah tarkiyah. Karena maulid ibadah atau urusan dunia? Maulid Nabi ini ibadah atau urusan dunia? Ibadah. Tapi kita naik pesawat, Nabi tidak naik pesawat. Ini tidak terlarang. Ya. Nabi rambutnya panjang, Nabi pakai serban. Ini urusan dunia. Kita tidak melakukan pun tidak masalah. Ya. Baik. Kemudian fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya setiap yang diadakan dalam urusan agama tadi adalah bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam lafaz Nasa'i disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Yani terancam. Ya. Terancam maknanya cuma. Kalau menurut akidah ahli sunnah, orang yang berbuat maksiat itu tidak harus masuk neraka. Tidak pasti harus masuk neraka, tidak. Karena bisa jadi orang mendapat apa jemaah? Selama dosa-dosa di bawah kesyirikan, kekufuran ya. Jadi setiap ancaman-ancaman itu kan harus terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalangnya. Beda dengan akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah. Setiap ancaman Allah itu harus pasti terlaksana. Kalau Allah mengancam neraka, ya pasti masuk neraka. Maka kalau ada orang berzina, kalau menurut akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, itu pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Kalau kita tidak, misalnya terancam neraka, bisa masuk neraka, bisa tidak, tergantung apa nanti? Tergantung kehendak Allah. Kalau itu dosa dibawa kesyirikan, kekufuran. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah memberikan dia dengan sebab syafaat, ampunan Allah, rahmat Allah. Atau bisa jadi memang masuk neraka. Namun kita tidak memastikan. Maka kita katakan kalau Allah dan Rasulnya mengancam neraka bagi pelaku bid'ah, bukan berarti kita nih main ponis-ponis neraka saja. Neraka kayak punya mbahnya saja, katanya kan gitu. Mengkapling surga. Tidak, ini ancaman. Yang kita harus takut jemaah. Orang kalau berzina harusnya takut karena terancam. Terancam neraka. Walaupun bisa jadi memang tidak diadab dengan sebab apa? Kalau dapat syafaat bisa jadi. Dan inilah akidah ahli sunnah, karena akidah Khawarij tidak menetapkan adanya syafaat. Khawarij tidak menetapkan adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Karena kalau ditetapkan berarti akan hancur madhab mereka. Di mana madhab mereka adalah orang berbuat dosa itu kafir, di akhirat kekal masuk neraka, tidak keluar lagi. Nah, kalau ada syafaat bisa keluar berarti hancur madhab mereka. Maka mereka ingkari syafaat ini oleh orang-orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Jelas jemaah ya? Jadi jangan baper dulu kalau kita katakan terancam neraka. Ya. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan di neraka. Itu jangan baper dulu. Ini terancam. Harus takut gitu. Bukan berarti kita memponis neraka. Ya. Kan katanya gitu, Wahabi suka ponis neraka. Bid'ah sesat dolalah nar, bid'ah sesat dolalah nar. Sopo sing ngono iki sopo? Dewe sing ngomong gitu itu. Kita kan tidak begitu. Terancam ini jemaah. Tergantung bid'ahnya. Nek bid'ahnya mukafirah bisa kufur, bisa kekal di neraka. Nek bid'ahnya bid'ah mufasiqah saja terancam. Ya. Bisa jadi keluar dari neraka dengan sebab syafaat atau yang lainnya. Cuman wajib takut dengan bid'ah ini kita. Wajib menjauh, hati-hati dengan bid'ah ini karena ini berat. Ya. Berat pelaku bid'ah itu jemaah. Di antara
Bahaya bid'ah itu apa jemaah? Bahaya bid'ah yang pertama mendustakan, konsekuensi bid'ah mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Itu Allah berfirman agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian, kata Allah. Nah, orang yang melakukan bid'ah menambah-nambah dalam agama berarti seolah tidak percaya dengan ayat ini. Ini seolah-olah agama ini masih kurang. Berarti konsekuensinya takdzibun fi Al-Quran. Mendustakan. Yang kedua jemaah, bahayanya adalah mereka sulit taubatnya. Maka Allah menghijabi taubat pelaku bid'ah sampai tinggalkan bid'ahnya. Bukan gak diampuni kalau taubat, bukan. Diampuni kalau bertaubat. Hanya pelaku bid'ah sulit. Kenapa sulit jemaah? Karena tidak merasa salah. Kalau orang yang berzina pasti dia hatinya itu merasa salah. Bahkan merasa lemah di hadapan Allah. Ya. Maka orang yang dosanya meninggalkan perintah dengan dosa orang yang jatuh kepada larangan, lebih berat mana jemaah? Lebih berat meninggalkan perintah. Seperti iblis. Iblis itu dosanya meninggalkan perintah. Kalau Adam dosanya jatuh kepada yang dilarang. Nah, dosa jatuh kepada yang dilarang seperti berzina, itu justru terkadang dia memiliki perasaan lemah di hadapan Allah. Ya, mengakui kalau ini salah, ya Allah, gimana lagi, tapi ya Allah ini tidak tahan. Nah, tidak tahan. Lemah di hadapan Allah, merasakan kelemahan sehingga bertobat. Tapi orang yang meninggalkan perintah, contoh meninggalkan sholat, jadi meninggalkan sholat ini lebih berat dosanya daripada berzina. Berzina itu lebih ringan dibandingkan orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena orang itu sombong, meninggalkan perintah Allah. Iblis meninggalkan perintah Allah, sujud kepada Adam, sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan untuk sujud kepada Adam dan dia sombong. Dan termasuk dari golongan kafir. Apa sebab dosanya? Tarkul ma'mur. Ya. Jadi meninggalkan perintah. Namun orang yang berbuat bid'ah tidak merasa kalau itu salah, bahkan merasa itu benar. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, manusia yang paling merugi itu ya pelaku bid'ah. Apa kata Allah? Halu nabiyukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Muhammad, maukah kami beritahukan orang yang akhsarina a'mala, yang paling rugi amalannya? Itu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu yang mereka sesat amalannya dalam kehidupan dunia, namun yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka berbuat kebaikan, padahal membuat keburukan, berbuat maksiat. Bahkan dosa bid'ah ini satu tingkat di bawah kekufuran. Dosa bid'ah itu jemaah di bawah setingkat kesyirikan dosa bid'ah ini. Namun tidak nyadar, bahkan menganggap baik. Maka jarang tobat, dihijabi tobatnya. Ini bahayanya. Di akhirat diusir dari telaganya Nabi. Ketika Nabi SAW melihat ada umat yang diusir dari telaga, Nabi mengatakan, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ashabi, Ya Allah umatku, Ya Allah sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi, Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini dan bahaya bila ini jemaah, ada unsur kesyirikan menandingi Allah dalam membuat syariat. Ya. Membuat syariat, yang berhak membuat syariat adalah Allah. Pelaku bid'ah atau orang berbuat bid'ah berarti seolah menandingi Allah dalam membuat syariat. Ya. Dan lagi amalan mereka tertolak. Dan mereka semakin jauh dengan Allah, bukan semakin dekat. Maka antum harus menyadari jangan tertipu dengan banyaknya amal jemaah. Pelaku bid'ah sebanyak apapun amalannya bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh. Mana dalilnya jemaah? Dalilnya tentang Khawarij. Nabi bersabda apa? Yakhrujuna minad din, yamruquna minad din. Mereka melesat keluar dari agama kama yamruqu sahm minar rumiyah. Seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi mereka nih orang-orang Khawarij bukan semakin dekat tapi semakin jauh dari Allah. Ya, maka jangan tertipu.
Jangan tertipu pula dengan cerahnya wajah-wajah pelaku bid'ah. Ya, hakikatnya mereka legam di sisi Allah. Ya, karena di dunia ini, kapan ini? Di akhirat jemaah. Di akhirat. Di dunia itu bisa jadi orang kafir wajahnya cerah, enak, ganteng, ya. Itu tidak menunjukkan kebenaran seseorang wajah itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat rupa, Allah tidak lihat fisik, mau ganteng mau welek, tidak lihat Allah. Mau cantik mau jelek, Allah tidak lihat itu fisik. Tapi Allah lihat hati dan amal. Kan ada kadang-kadang, oh masya Allah, lihat ahli bid'ah, gantengnya mungkin ya masya Allah. Kok dijadikan lambang itu kebenaran? Lihat katanya. Disandingkan dengan foto ahli sunnah yang jelek lagi misalnya. Kok jelek rupa, jelek gantengnya rupa kok dijadikan barometer kebenaran tuh jemaah. Ya. Jadi ahli bid'ah bisa saja ganteng, ya. Jangan tertipu. Ahli bid'ah bisa saja banyak amalan mereka. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi wasfil firqatin najiyah, tentang sifat golongan yang selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, di akhirat dari adab api neraka. Wa qad qila lahu, ya, ini hadis tentang iftiraqul ummah ya, berpecah umat kepada 73 golongan umat Islam. Kata Nabi, yang selamat hanya satu, yang 72-nya terancam neraka. Ya. Yang 72-nya di neraka. Maknanya nih terancam neraka. Nah, para sahabat cerdas. Yang ditanyakan enggak yang 72. Sing 72 sapa ya Rasul? Enggak tanya 72. Sing selamat iki lho sapa? Cirinya kaya apa? Sing satu bukan sing 72. Maka Nabi mengatakan mak ana alaihi wa ashabi. Ini ciri sifatnya. Yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya, yakni di atas petunjuk, di atas sunnah. Nah, maka di sini mu'alif membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa sunnah adalah petunjuk Rasul dan para sahabat yang kita harus berpegang teguh. Dan bid'ah adalah petunjuk dari petunjuk selain Rasul dan para sahabat. Ya. Lawan daripada sunnah. Dan kita wajib mengetahui bid'ah, wajib mengetahui syirik, wajib mengetahui lawan dari kebenaran. Hudzaifah bin Al-Yaman apa kata dia? Kana nasu yas'alu Rasulullah SAW anil khair. Yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Makhafata an yudrikani. Atau makhafatan aqa'afih. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Dahulu para sahabat itu kalau tanya Rasul hal yang baik-baik, tentang kebaikan. Sementara aku bertanya Rasul tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an aqa'a fi. Aku khawatir jatuh kepada keburukan tersebut. Dalam lafaz yang lain, makhafata an yudrikani. Khawatir aku dikenai atau terkena keburukan tersebut. Maka kata para ulama, kalau ingin mengetahui sunnah, kenali dulu apa itu bid'ah. Kalau ingin tahu tauhid, kenali apa itu syirik. Kalau ingin tahu apa itu iman, ketahui, kenali, pahami apa itu kufur. Nah, demikian para jemaah. Maka di sini mu'alif menjelaskan kepada kita dalil-dalil tentang wajib berpegang teguh dengan sunnah dan dalil-dalil wajib untuk berhati-hati terhadap bid'ah. Jadi bid'ah itu harus dipelajari, bukan malah dihindari. Banyak kaum muslimin yang enggan mengaji, mempelajari apa itu bid'ah. Ya. Bahkan kalau kita mau ceramah pun suka dimintai, Pak tolong ya nanti temanya ojo ngomong syirik, ojo ngomong bid'ah. Terus ngomong apa? Ya pokoknya selain itulah, karena itu rentan. Apa kok rentan? Ya. Justru harus paham, kalau gitu tidak paham-paham kaum muslimin. Akhirnya salah paham. Sehingga bid'ah oleh mereka dipahami apa sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Ya. Itu bid'ah kata mereka. Padahal sehingga mereka kalau kita larang jangan maulid, ini maulid adalah bid'ah. Lalu mereka jawab apa? Kalau kalian katakan maulid bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi, ya sudah, kalian pun ke Mekah naik onta, jangan naik pesawat. Karena pesawat nggak ada di zaman Nabi juga bid'ah. Ini berarti jahilnya murakkab jangan. Ini jahil lumayan sedikit, tidak masalah. Ini murakkab sekali, nggak ngerti. Lo yang dimaksud Nabi kan urusan ibadah bid'ah itu. Ada urusan dunia pesawat nggak ada kaitan dalam masalah hukum. Dalam arti hukum, ya ini tidak dihukumi sesat oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan antum alamu bi umuri
Dunyakum, kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Itu dunia. Jadi kita diperintah kalau urusan dunia memang kita diperintah berbuat bid'ah. Maka kalau disebut ada bid'ah hasanah, iya dalam urusan dunia bid'ah hasanah. Tidak masalah, ada bid'ah yang jelek, yang baik urusan dunia. Bid'ah secara bahasa yang artinya asya'al mukhtara' ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Bahkan kalau ini disebut bid'ah secara bahasa, maka antum juga bid'ah. Dari ujung kepala antum sampai kaki antum bid'ah, karena antum dulunya ada ndak? Antum dulu ada ndak? Ndak ada, berarti antum ini baru bid'ah berarti. Langit bumi semua isinya ini bid'ah, dulunya ndak ada. Maka Allah berbuat bid'ah. Tidak masalah. Bid'ah secara bahasa bisa arti baik, bisa arti buruk. Tapi kalau bid'ah dalam perkara agama, nggak ada yang baik, semuanya sesat, buruk, semuanya terancam neraka, semuanya haram. Ini kata Imam Nawawi, Imam Malik rahimahullah, apa kata beliau? Man ibtada'a fil Islami bid'atan. Lihat kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam. Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama, yaraha hasanah, lalu menganggap baik. Berarti orang ini faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Berarti orang ini telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah, tidak menyebarkan agama ini. Misalnya, kalau kalian merayakan maulid Nabi, sementara Nabi tidak merayakan maulid, berarti Nabi SAW tidak menyampaikan wahyu berupa perintah maulid dari Allah. Ya. Seolah demikian konsekuensinya itu, jemaah. Maka Imam Malik membuat sebuah kaidah, fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan. Maka kalau di zaman Rasul bukan bagian dari agama, tidak ada yakni di zaman Rasul, maka zaman sekarang pun berarti bukan agama itu. Jadi kalau Nabi tidak merayakan maulid, berarti maulid, perayaan maulid bukan bagian agama. Ini dalam rangka menjawab konsekuensi tadi, syubhat tadi. Tidak setiap yang dilarang Nabi itu, tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang. Tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi terlarang. Kita katakan kalau dalam urusan ibadah dilarang. Setiap yang tidak dilakukan Nabi, dikerjakan, diperintah, dicontohkan Nabi, urusan ibadah terlarang. Tapi kalau dalam urusan dunia, betul, tidak dilarang. Setiap yang tidak dilakukan atau tidak ada di zaman Nabi. Internet nggak ada di zaman Nabi, tidak terlarang. Tapi azan untuk sholat hari raya tidak ada di zaman Nabi. Dan ini ibadah, maka sekarang kita azan terlarang. Coba berani azan? Kan itu ibadah, ada Allahu Akbarnya, menyebut nama Allah. Adzan ibadah. Kenapa tidak mau? Karena Nabi tidak lakukan. Kenapa enggak mengkiaskan kepada adzan untuk hari raya dalam ibadah-ibadah yang lain yang enggak ada dalilnya yang sahih, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah berkata radhiyallahu anhu, man kana mustannan, barang siapa yang mau menjadikan contoh teladan, falyastanna, maka bercontohlah, berteladanlah, biman qad mata, kepada orang yang telah meninggal. Nah, ini sangat dalam ungkapan beliau ini. Jadi jangan mencontoh kepada orang yang hidup. Maknanya apa jemaah? Maknanya yakni yang dimaksud orang meninggal ini yaitu para salafus saleh. Tapi orang yang masih hidup itu masih rentan. Maka tetap orang hidup kalau kita mau mencontoh mereka tetap harus ditimbang. Tapi yang telah meninggal maksudnya para salafus saleh, para sahabat tabi'in. Itu sudah jelas mereka mati di atas sunnah, mati di atas iman Islam, mati di atas sunnah, mati di atas pemahaman yang benar. Imam Syafi'i, contohlah mereka. Tapi orang sekarang harus ditimbang. Dan orang sekarang itu rentan. Bisa berbolak-balik mereka. Bisa jadi sekarang dia di atas sunnah, besoknya dia menjadi ahli bid'ah. Ini maksud perkataan Abdullah bin Mas'ud. Antum merasakan ya kawan, dulu mungkin antum pernah ngaji kepada seorang ustadz. Ngaji, mendengarkan ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya, bahkan kajian kitab-kitabnya. Namun sekarang sang ustadz tersebut ngomongnya apa? Saya taubat dari salafi. Apa antum ngaji masih ke dia? Yang dia ngomong saya taubat dari salafi, semua sekarang ormas benar semuanya, ahli jannah semuanya, nggak ada istilah ini salafi. Pokoknya saya taubat dari salafi. Antum masih ngaji? Tidak. Nah, itu ciri orang kalau masih hidup ya, rentan dengan fitnah.
Tapi orang yang sudah meninggal, Imam Syafi'i, imam yang 4, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, mencontohlah kepada mereka. Gitu maksudnya ya. Siapa yang qad mata di sini, yang telah mati maksudnya para as-salaf, para sahabat. Ulaika ashabu Muhammad. Yang dimaksud yang telah mati ini para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik dari umat ini. Jadi kalau Allah memuji untum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu ayat antum jangan ngaku duluan. Tidak pantas kita ngaku duluan. Kalian sebaik-baik umat, jangan kita duluan yang ngaku. Tapi ayat ini antum arahkan dulu kepada para salaf, para sahabat. Nah barulah kita ini menjadi sebaik umat juga seperti Allah sebutkan kalau kita ittiba kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi kalau sahabat sudah pasti sebaik-baik umat. Kalau kita nih yang hidup di akhir zaman belum tentu. Ya. Karena syaratnya ada di situ. Khairul umat itu ada syaratnya. Memang benar para jamaah umat Nabi Muhammad secara umum umat yang mulia betul. Tetapi ada umat-umat Nabi Muhammad yang memang dia pilihan, ya, yang terbaiknya, yaitu para sahabat, para tabi'in dan siapa yang mengikuti mereka. Taib wa abarraha quluban, dan yang paling baik bersih, maksudnya hati-hati mereka. Wa amaquha atau wa amaqaha ilman, dan mereka yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit beban mereka, artinya membebani diri. Beda dengan kita di zaman akhir zaman ini sekarang jemaah. Kita dalam beragama, bedanya dengan para sahabat ya, kalau manusia di akhir zaman dalam beragama itu suka memberatkan diri, menyulitkan diri. Kalau para salaf dulu tidak dalam beragama. Dan para jemaah sekalian, hukum asal kita nih di dalam beragama Islam ini, sunnah ini, petunjuk Nabi ini, hukum asalnya memang mudah dan ringan. Tapi manusia itu sendiri yang memperberat di dalam beragama. Ya, apalagi yang namanya bid'ah, ribet bin ruwet, bid'ah itu juga. Ribet ruwet. Saya kemarin lihat ada postingan di YouTube, cara salam santri kepada ustadz, kepada kiai, itu ribet minta ampun. Jadi salam itu pertama harus nunduk. Kamu nunduk katanya. Oh masih pulang nunduk. Nunduk lagi. Nunduk. Terus cium. Pas dia cium sekali. Oh salah. Harus 2 kali bolak-balik. Baik. Dicium sama santri bolak-balik. Pas. Lah yang dia cium tangannya sendiri. Jadi ciumnya harus tangan kiainya. Terus. Ini cara-cara ini riwayatnya sopo. Riwayat siapa? Kok ada salam seperti ini? Bahkan diharamkan salam sampai nunduk-nunduk seperti itu. Sampai ngesot seperti itu. Ini contoh saja. Nah, itulah cara beragama mereka itu ribet, ya, ruwet, dan itu memberatkan, menyulitkan diri. Kalau ada orang meninggal di antara kerabatnya kan harus ngutang sana, ngutang sini untuk sekedar merayakan atau memperingati kematian ke berapa. Itu contohnya. Para sahabat tidak demikian. Dia wa aqallaha takallufan. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu, kaum, ini para sahabat itu kaum yang Allah telah memilih mereka li suhbatin nabihi, untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu cukup dengan kemuliaan seperti ini, berjuang membela nabi, bersama nabi, menemani nabi. Makanya pernah ditanya siapa? Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama dari kalangan ulama salaf. Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya, mana yang afdol antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar ini bin Abdul Aziz seorang ulama tabi'in. Adapun Muawiyah seorang sahabat. Cuman memang banyak kelebihan Umar ini bin Abdul Aziz. Ketakwaannya, kewaraannya, keadilannya dalam memimpin, ya, keimanan, ketakwaannya. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, kok ditanya, kok dibanding-bandingkan antara sahabat dengan tabi'in? Jauh, nggak ada apa-apanya. Bahkan sebutir debu, ya,
yang menempel di lubang hidungnya Muawiyah saat dia sholat di belakang Rasul, sebutir debu yang menempel di hidungnya Muawiyah saat sholat di belakang Rasul, dia afdal min Umar bin Abdul Aziz, lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan melecehkan, menghinakan Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, enggak. Tapi dalam rangka bagaimana bandingannya gitu cuman. Ya. Jadi sahabat itu dengan menemani Nabi, bahkan cukup melihat Nabi saja luar biasa. Melihat Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas iman Islam, sahabat dia disebut sahabat, punya predikat sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Maka sekedar melihat saja itu sudah luar biasa. Apalagi di sini berjuang bersama Nabi. Ya. Wa naqli dini, dan dia adalah yang telah menukil, yang telah menyebarkan agama, ya, agama Allah. Fa tashabbahu bi akhlaqihim, maka bertasyabuhlah kalian, kata Ibnu Mas'ud, dengan akhlak mereka. Tuh, jadi hukum tasyabuh itu jamaah jangan langsung dihukumi haram atau halal, enggak. Dilihat dulu tasyabuh itu, kalau tasyabuh dengan orang kafir jelas, tapi tasyabuh dengan orang-orang beriman, tasyabuh dengan para sahabat, hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya apa hukum tasyabuh, ya antum minta perincian dulu apa dimaksud tasyabuh. Tapi kalau ma hukmu tasyabuh bil kuffar, baru haram. Ma hukmu tasyabuhi bis sahabati, al-jawab wajib. Ma hukmu tasyabuh bis salaf, apa hukum tasyabuh dengan para salaf, hukumnya wajib. Maka kata beliau, fatashabbahu, bertasyabuhlah kalian. Ya. Kata pepatah, fatashabahu illam takunu mislahum, bertasyabuhlah dengan mereka walaupun kalian tidak seperti mereka. Fa inna tasyabuha bil kirami falahu, karena bertasyabuh dengan orang-orang yang mulia itu adalah kebahagiaan, kesuksesan, ya, kebahagiaan. Jadi bertasyabuhlah dengan mereka walaupun kita tidak seperti mereka, tapi kita berusaha untuk meniru-niru mereka, para salafus saleh. Taib wa taraikihim, dan jalan-jalan mereka, ya, fahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini wejangan yang demikian mendalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang apa? Tentang perintah untuk berpegang teguh meneladani para salafus saleh. Ya. Tadi dari hadis, ya, lalu sekarang perkataan sahabat, lalu dibawakan perkataan para ulama salaf, diantaranya Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad, usulu sunnati indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh, kata Imam Ahmad, terhadap apa yang ditempuh para sahabat Rasulullah dan meneladani mereka serta meninggalkan kebid'ahan. Ya. Maka Imam Ahmad ini ikon di zamannya, ikon tentang sunnah. Jadi kalau ditanya siapa imam ahli sunnah wal jamaah, jawabannya Imam Ahmad. Ya. Perjuangan beliau dalam membela akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Islam. Nah, jadi Imam Ahmad itu lambang kebenaran. Kalau seorang berada di atas agamanya atau akidahnya Imam Ahmad, berarti dia ahli sunnah. Ya. Maka Imam Abul Hasan al-Asy'ari pun tobatnya mengikuti akidah Ahmad bin Hanbal. Ya. Dia tinggalkan akidah mentakwil sifat-sifat Allah, ya, mengikuti akidah Ahmad bin Hanbal. Terus wa mazala aimatu sunnah wa ulama'uha zailan ba'da jailin, maka terus senantiasa, wa mazala senantiasa atau terus, aimah para imam sunnah, ini para imam sunnah seperti imam madhab yang 4, ya, wa ulama'uha, dan para ulama-ulama sunnah, jailan ba'da jailin, dari generasi ke generasi, yad'una, mengajak, menyeru, ila tiba'is salafis salih, untuk mengikuti salafis salih.
Mana dalil-dalilnya disebutkan nanti oleh muallif, yakni perkataan-perkataan para ulama dalam menyeru, mengajak mari kembali kepada madhab salaf, kepada ajaran salaf dalam beragama Islam. Ya, nanti dibawakan imam-imamnya mengatakan demikian. Wal iktida'i bihim, dan meneladani mereka, yakni para salafus saleh. Wasuluki tariqihim, dan untuk menempuh ya jalan mereka. Ya, wa ma bariha ya ahli sunnah yastadiluna, dan senantiasa ahli sunnah berdalil ala dinihim ya, yastadiluna berdalil di atas agama mereka, wa aqaidihim, dan akidah keyakinan mereka, bima jaa fi kitabillah. Jadi senantiasa kalau ahli sunnah berdalil dalam urusan agama, khususnya urusan akidah, adalah dengan Alkitab, yakni as-sunnah. Alkitab, yakni Al-Quran, wa bima sahha an Rasulullah, juga dengan apa yang sudah sahih dari Rasulullah berupa sunnah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu kalau beragama lihatnya dalil. Dalil lihat, bukan beramal dulu baru cari dalil. Ya. Ahli sunnah wal jamaah itu berdalil dulu, mencari dalil dulu baru mengamalkan. Kalau sudah tahu, walaupun antum dah hafal dalil enggak masalah jemaah. Antum tidak perlu hafal dalil, yang penting antum tahu kalau ini ada dalilnya dan sahih dalilnya. Contohnya, antum sholat duha. Kalau ditanya, apa antum sholat duha? Apa dalilnya? Mana dalilnya? Antum tidak perlu untuk menjawab dalilnya. Qala Rasulullah. Kalau tidak hafal, tidak apa. Kalau hafal, ya bagus. Penuntut ilmu, belajar. Tapi kalau tidak hafal, tidak masalah. Antum cukup ngomong ada dalilnya. Mana dalilnya? Coba baca. Tidak hafal, anak tanya ulama. Selesai. Yang penting antum yakin kalau amalan antum ada dalilnya. Ahli bidah tidak. Kalau ditanya, ada dalilnya ini? Bu ya, aku pokoknya jari kiai yo, ini amalan nih. Kalau kita ada dalil tahu, tanya ahli ilmu. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada dulu? Fadhal ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan sekali lagi, beliau mengatakan, wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah. Ahli sunnah senantiasa menggunakan dalil atau berdalil terhadap agama mereka dan keyakinan mereka dengan Al-Quran, kitabullah, wa bima sahha an Rasulillah, dan apa yang sahih dari Rasulullah, yakni hadis atau sunnah Rasul SAW. Lalu fa illam yajidu fihima, apabila tidak mendapati pada keduanya di dalam kitab atau di dalam sunnah, maka fabima sabata, maka berdalil dengan apa yang sudah sahih an as-salafis salih, anis salafis salih, dari para salafus salih, minas sahabah wa tabi'in wa atba'it tabi'in, dari para sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, al-ma'rufi anhum, yang dikenal dari mereka ini al-imamah, keimamannya fi sunnah, di dalam sunnah, ini ulamanya. Ya, contohnya Imam Ibnu Katsir misalnya. Perhatikan di sini kawan, segi pendalilannya. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri qaulihi ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata tentang tafsir firman Allah Ta'ala, summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Maka perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan beliau itu mengajak manusia untuk berdalil sesuai dengan pemahaman para salaf dalam memahami ayat ini. Kata beliau, falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan. Maka manusia di dalam masalah ini tentang aras Allah istiwa, itu maqalat, banyak sekali pendapat-pendapat, jiddan katsiratun jiddan, banyak sekali pendapat-pendapat yang laisa hadza maudhu'u bastiha, yang bukan di sini dalam tafsir saya ini, gitu kata Ibnu Katsir. Saya membahasnya tentang masalah ini. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam, akan tetapi kita menempuhnya dalam masalah ini tentang istiwa Allah di atas aras adalah madhhabas salafis salih. Kita mengikuti, yang penting terserah pendapat manusia tentang Allah istiwa, macam-macam, istaulaka, macam-macam, terserah. Namun kita, kata Imam Ibnu Katsir, mengikuti apa yang ditempuh sebagaimana salafus salih. Siapa? Malik, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wal Thawri, Imam Al-Thawri, wal Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini ulama Mesir yang Imam Syafi'i mengatakan bahwa Laits bin Sa'ad itu afqah min Malik, lebih alim daripada Imam Malik. Namun tidak ada orang yang menyebarkan madhabnya, kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Laits bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Jadi maksudnya, mari kaum muslimin dalam memahami ayat, apalagi tentang sifat Allah seperti ini yang manusia banyak sesat, kita ikut imam-imam kita yang jelas, yang ada dikenal di dunia ini. Siapa dia? Imam-imam tadi. Nah sekarang banyak kaum muslimin tuh meninggalkan pendapat-pendapat imam-imam ini tentang masalah sifat Allah. Nek fikihnya ya Syafi'i, tapi nek masalah sifat Allah, akidah, tauhidnya kok justru meninggalkan Imam Syafi'i. Justru yang paling penting bermadzhab Syafi'i itu, artinya dalam kita mengikuti Syafi'i, adalah justru akidahnya. Baik, ini kesalahan. Ya. Terus contoh yang lain, waqala al-Imamu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, siapa beliau ini? Beliau adalah Syarih At-Tahawiyah, yang mensyarah, ya, Syarihu At-Tahawiyah. Syarihu At-Tahawiyah, yakni yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah.
Kitab Aqidah Tahawiyah ini kitab akidah miliknya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang ulama yang bermadhab Hanafi. Jadi akidah imam 4 Imam Abu Hanifah, itu semuanya sama. Kecuali satu saja di poin apa? Di poin tentang iman. Antara Imam Abu Hanifah dengan jumhur mayoritas ulama ahli sunnah berbeda. Tapi semua masalah pokok-pokok agama akidah sama semuanya. Ya. Maka seandainya kaum muslimin sekarang berakidah seperti Syafi'i, selamat dari kesesatan. Cuman malah mengambil akidah yang lain. Akidah Asy'ari, Maturidi, Kulabi, akidahnya Khariji, akidah Mu'tazilah. Macam-macam. Ini tidak boleh jemaah. Ya. Tidak boleh kaum muslimin bermadhab beraneka ragam pemahaman dalam akidah. Harus satu pemahaman. Sebagaimana para imam 4 satu pemahaman. Para ulama-ulama salaf ahli sunnah semua satu pemahaman. Itu akidah salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus, apa kata beliau? Waqad ahbabtu ya an asrahaha salikan tariqas salaf. Maka saya suka untuk mensyarahnya kitab ini dengan menempuh metode as-salaf. Ya, fi ibaratihim, dalam ungkapan-ungkapan mereka. Apa itu? Wa an sija'ala min walihim mutataffilan. Kita agak kacamata rada. Apa kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi? Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqa. Ya. Aku menyukai untuk mensyarah kitab ini dengan salikan, ya, menempuh metode salaf fi ibaratim dalam ungkapan mereka, wa ansija, ya, dan aku rangkai ala min walihim, ya, yakni berdasarkan metode mereka mutataffilan alaihim, yakni mutataffilan untuk menempuh atau meniru sikap mereka. La'alli amdamu fi salkihim, ya, wa adkhulu fi adadihim. Ini harapan aku agar aku bisa bergabung bersama, ya, mereka dan aku masuk dalam golongan mereka. Jadi maksud perkataan Imam Ibnu Abdul Izz ini bahwa beliau mensyarah kitab Tahawiyah ini adalah dengan metode para salafus saleh. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan para ulama kita dahulu itu mengajak, menyeru kepada pemahaman para salafus saleh dalam beragama. Demikian pula waqala al-Imamu Az-Zahabi. Ya, demikian pula berkata Imam Az-Zahabi. Ya. Imam Az-Zahabi berkata fi muqaddimati kitabihi Al-Qayyim. Di dalam kitabnya yang sangat baik. Imam Az-Zahabi punya kitab apa? Tentang akidah, tentang tauhid, Al-Uluwu li'aliyil Ghaffar. Kitab tentang ketinggian, yang membahas tentang sifat ketinggian Allah. Ya. Jadi para ulama kita ini kadang membahas tentang sifat Allah secara khusus para jemaah. Membahas tentang sifat ketinggian Allah. Ya. Nah, faedah mana kata Imam Zahabi? Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, ya, faqif ma'an nususil Qur'ani was sunnah. Maka kalau kamu suka, ya, wahai hamba Allah al-insaf, ya, untuk bersikap bijak, maka maka berdirilah engkau ma'an nususil Qur'an, bersama nas-nas, dalil-dalil Al-Quran wa sunnah dan sunnah-sunnah. Kemudian perhatikan sumandur, garis bawah, sumandur ma qalahu sahabat wa tabi'un. Lalu lihatlah apa yang dikatakan para sahabat. Tuh. Jadi ulama-ulama kita mengajak kepada pemahaman para sahabat, ayo dalam memahami Quran, memahami agama ini. Ya, wa tabi'un dan para tabi'un. Lalu siapa lagi? Wa immatu tafsir, dan imam-imam tafsir fi hadil ayat, tentang ayat-ayat ini. Ayat-ayat sifat. Makanya kalau antum baca tafsir karangan ulama yang ahli sunnah akidahnya. Ya. Apa ada ulama tafsir dari kalangan ahli bidah? Banyak sekali. Contohnya Jamakhsyari, ya. Jadi ada yang berakidah ahli kalam, akidah yang menolak sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah. Jadi ulama ahli sunnah seperti Ibnu Katsir, itu mazhabnya Syafi'i. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ini ulama-ulama ahli sunnah, ya, dalam akidahnya maksudnya, namun ulama ahli tafsir. Terus
Sumandur maqala sahabat tabi'un wa aimatu tafsir fi hadhihi ayah wa ma haqahu min madahibis salaf. Dan apa yang mereka ungkapkan dari madhab para salaf. Wa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskut bihilmin. Ya. Atau kamu berbicara dengan ilmu atau kamu diam sebagai bihilmin dengan penuh santun. Ya, kalau kamu tidak ngerti ya sudah diam. Tapi kalau bicara dengan ilmu. Namun ilmu itu maksudnya datang dari para salafus saleh ya, tentang masalah ayat-ayat sifat dan yang lainnya. Nah, baik. Terus doa aja Mas. Potongnya sampai sini ya. Sampai perkataan siapa? Imam siapa? Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Adz-Dzahabi ini seorang ulama juga yang dia ahli hadis dan ulama yang menulis biografi para ulama. Di antaranya kitab yang terkenal ya. Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala. Ya. yakni sejarah para imam-imam yang mulia. Nah, saya jawab pertanyaan dulu. Imam Syafi'i adalah ulama salaf sunnah atau sunnah, tapi dalam kitabnya dia membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Pertanyaan bagaimana memahami hal ini? Baik. Bukan hanya Syafi'i ya, tapi juga Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab juga mengatakan ketika sholat tarawih dipimpin oleh satu imam atas perintah Umar. Jadi Umar memerintahkan kepada Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab, dua orang yang qori, ahli baca Quran, mengimami para sahabat sholat tarawih. Umarnya tidak sholat. Umar sholatnya di rumah. Nah, Umar ketika melihat para sahabat sholat tarawih berjamaah, Umar mengatakan apa? Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini tarawih bid'ah. Sebaik-baik ini bid'ah yang baik. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Nah, kita harus membaca penjelasan ulama apa maksud perkataan Umar, apa yang maksud perkataan Syafi'i. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama, Imam Nur Rajab dan banyak ulama lain mengatakan, jadi bid'ah yang dimaksud oleh Umar, oleh Syafi'i dibagi bid'ah hasanah atau sayyi'ah, ada hasanah ada sayyi'ah. Itu bid'ah dari sisi bahasa yang kita juga setuju. Maka antum kalau ditanya apakah ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek, bid'ah yang sesat, al-jawab ada, yaitu bid'ah dalam urusan dunia atau bid'ah secara bahasa. Jelas ya. Jadi Imam Syafi'i memaksudkan bid'ah di sini dalam arti secara bahasa. Umar juga demikian. Apa? Karena sholat tarawih kan bukan bid'ah tapi sunnah Rasulullah. Sholat tarawih. Jadi maksud Umar mengatakan bid'ah sebaik-baik bid'ah ya ini maksudnya apa? Sebaik-baik perbuatan yang lama ditinggalkan lalu kembali dilakukan, ini seperti baru dan ini adalah hal yang baik. Jadi orang Arab kalau ngomong bid'ah itu bisa jadi baru atau bisa jadi lama tidak dipakai, lama tidak dilakukan lalu dilakukan kembali atau dipakai kembali. Itu juga disebut bid'ah. Jadi antum punya motor lama atau sepeda lama nggak dipakai. Pas dipakai, wah ini bid'ah ini. Artinya baru lagi. Atau baru memang betul-betul baru. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah Imam Syafi'i tidak menyatakan ada bid'ah hasanah. Umar juga mengatakan, bahkan Ibnu Umar mengatakan apa? Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahanasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, ini dalam agama maksudnya. Walaupun manusia memandang baik. Namun ada kesalahan, yaitu diantaranya Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, ya, yang mengatakan bidah itu dibagi kepada 5 hukum, seperti hukum taklifi, ada bidah yang haram, bidah yang makruh, bidah yang sunnah, bidah yang wajib, bidah yang sunnah, dan bidah yang mubah. Ini juga tidak benar, kecuali kalau bidah secara bahasa tidak masalah. Tapi bidah secara agama, istilah agama kok dibagi ada bidah yang 5 ini sebuah kesalahan. Tapi kalau ini maksud bidah secara bahasa maka tidak masalah. Nah, bidah yang baik, bidah yang
jelek, bid'ah yang haram, bid'ah yang halal, bid'ah yang haram, bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah. Nah, demikian. Jadi sekali lagi bawalah kepada pemahaman yang muhkam. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, bagaimana seorang ulama yang gigih membela sunnah bisa membagi ada istilah bid'ah yang baik dalam agama. Ini hal yang tidak mungkin. Nah, kecuali kalau dibawa kepada pemahaman bahwa Imam Syafi'i memaksudkan dengan bid'ah hasanah yakni bid'ah secara lughawiyah, la syar'iyyah. Bid'ah secara bahasa bukan secara syar'i. Tolong dicatat sampai halaman berapa? 44 di perkataan Imam Adz-Dzahabi, ya. Kita baca nanti insyaallah. Langsung ke poin yang ketiga sekalian. Allah taala alam. Nah, ada yang mengatakan bahwa dulu Allah laporan itu tidak ada harokat. Taib. Itu termasuk dari maslahat al-mursalah namanya. Hal-hal kebaikan yang dia bukan bagian dari syariat tapi untuk mempermudah seperti membangun pesantren itu maslahat al-mursalah. Jadi urusan-urusan dunia yang tidak ada dalilnya dan ini urusan dunia ini adalah untuk mendukung kebaikan. Makanya kemaslahatan itu ada yang baik, ada kemaslahatan itu yang memang haram jelek. Maka disebut masalah al-mulghah, masalah yang dibuang tidak boleh. Contohnya dangdutan itu baik kalau kajian supaya banyak yang hadir, lalu dibuatlah di dalam kajian itu ada dangdutan. Ini maslahat datangnya orang gitu kan. Tapi itu kan haram. Jadi maslahat yang mulghah itu. Tapi kalau seperti harokat, seperti pesantren itu maslahat tapi yang baik. Nah sekarang membedakannya antara bid'ah ya hasanah dengan maslahat mursalah apa? Katanya bid'ah hasanah tidak boleh. Taib. Kalau bid'ah itu memang pokok dari bagian agama. Ya berjemaah. Ini pokok agama ibadahnya. Tapi kalau maslahat mursalah itu adalah dia masalah-masalah dunia. Tapi ada kebaikan kepada agama. Tapi masalahnya dunia. Contoh harokat, contoh lagi apa jemaah? Misalnya membangun sekolah-sekolah ya. Atau contohnya mencetak ya. Kalau mencetak buku sudah ada zaman ulama dulu memang. Tapi kalau bid'ah kok nggak boleh ada hasanah tapi maslahat mursalah kok boleh, ini beda. Kalau masalah mursalah urusan dunia namun dibuat untuk kebaikan dalam agama. Tapi kalau perayaan Maulid ini bukan urusan dunia dibuat untuk agama tapi dia ibadah yang dibuat. Maka ini namanya disilakan adalah bid'ah oleh mereka hasanah, tapi menurut kita enggak ada bid'ah hasanah, tapi bid'ah semuanya dolalah. Ini bedakan antara Maulid dengan mengharokati yang dulu di zaman Nabi, kan itu mempermudah semacam ilmu-ilmu. Ya, ilmu-ilmu dibuat dipelajari, dibagi-bagi ilmu seperti ada istilah ilmu tafsir bagaimana. Ini juga bagian dari maslahat yang al-mursalah, maslahat yang dibolehkan. Jadi masalah itu ada masalah yang mulghah yang dibuang. Ya. Jadi masalahnya ada kemaslahatan tapi urusannya haram gitu loh. Contoh yang gampangnya. Gitu. Pengajian kan sepi ini supaya ramai orang datang buat dangdutan. Maslahat sih ramainya orang tapi kan haram. Ya. Maka cukup kita ganti dengan yang maslahat yang baik apa contohnya? Maslahat yang mursalah yang baik mungkin supaya orang datang. Jadi buat makan ada dia buat. Dulu ada soto di sini, sekarang tidak ada lagi. Fadhal. Ya, gitu Pak ya. Barakallahu fiik. Fadhal. Mengutip perkataan Imam As-Sawri yang terkenal setan itu dinyukai kita daripada maksiat. Itu kan ada yang mutakatik. Jadi masa dosa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat. Jadi dia mencontohkan gini, kalau saya datang ke majelis Bid'ah, Maulid yang kita lakukan seperti itu, gitu kan? Masa dosanya lebih besar dari berzina dengan ibu kandung. Nah, contohnya gitu Ustaz. Baik. Artinya terus siapa yang meyakini kayak gitu? Itu subhat. Gimana mendudukkan ucapan Imam As-Sawri ini? Baik. Jadi Imam
Sufyan Tsauri mengatakan bahwa al-bid'ah habu ila iblis minal ma'siyah. Beliau kan sudah jelas itu menjelaskan sebabnya. Li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Jadi kata beliau bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena apa? Karena kalau bid'ah itu tidak ditobati, kalau maksiat-maksiat seperti berzina ditobati. Jadi bahaya bukan dari sisi masalah besar, tapi dari sisi efek negatifnya jemaah. Jadi efek negatifnya. Makanya ulama menempatkan bid'ah itu dosa yang di bawah setingkat di bawah kekufuran. Karena kalau bid'ah menyebabkan pelakunya bisa kufur. Ini bahayanya bid'ah. Tapi kalau maksiat seperti berzina tidak menyebabkan orangnya kufur. Bahkan tadi lebih banyak orang bertobat setelah berzina. Tapi bid'ah kan nggak ada yang tobat. Ini bahaya itu dari sisi itunya loh jemaah. Bukan berarti zatnya seperti bid'ah lebih besar dari berzina misalnya. Padahal di dalam acara bid'ah kan ada zikir, baca Quran dan semisal pada jemaah. Bukan masalah itunya. Ya, apalagi bid'ah amaliyah tentu beda dengan bid'ah dalam masalah akidah. Ya. Maka kita katakan dalam hal yakni efek buruknya dalam kehidupan agama. Itu maknanya. Orang yang berbuat zina dan semisal tidak merusak dalam syariat. Dia hanya dosa bagi diri. Tapi kalau bid'ah dalam merusak agama ini, menjadi hancur agama ini, menjadi rusak syariat gitu loh jemaah. Dan juga efek buruk dari bid'ah bisa kufur. Kalau maksiat di bawah kekufuran tadi tidak. Ya, orang hatta berzina dengan ibunya pun tidak sampai kafir. Contoh gampang gini, orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau untuk selain Allah, untuk jin dalam rangka taqarrub kepada jin, itu berat dosa di sisi Allah daripada orang yang berzina dengan ibunya. Maka kalau orang awam ditanya, mana yang berat dosa seorang anak? Yaitu dia datang ke dukun karena ibunya sakit, lalu dukun memerintahkan menyembelih seekor kambing hitam untuk sang jin. Dengan ada lagi anak yang kedua nih, dia memperkosa ibu kandungnya sendiri. Mana dua dosa ini yang berat di sisi Allah? Yakin, wallahi ana bersumpah yakin, kalau orang awam yang tidak ngaji akan pilih mana dosa yang berat? Memperkosa ibunya kandung sendiri. Oh, ini anak kurang ajar ini. Terus yang nyembelih untuk selain Allah nih anak untuk menyembuhkan ibunya. Oh, ini anak berbakti. Kan gitu kalau orang awam kacamatanya. Padahal di sisi Allah dosa ini tidak begitu. Yang berat itu dosa anak tadi yang menyembelih untuk selain Allah. Kan dia kufur, syirik, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Tapi yang memperkosa ibunya tetap dia sebagai seorang muslim. Tidak keluar dari Islam, dia muslim tetap. Disinilah maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lan ahlib billahi sadiqan, lan ahlib billahi kadiban ahabu ilaya min ahlib bi ghairillahi sadiqan. Sungguh kata Abdullah bin Mas'ud, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah walaupun dusta, saya berdosa, lebih saya cintai, saya sukai daripada saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun jujur. Nah, Ibnu Mas'ud sedang membandingkan tentang beratnya dosa, yaitu dosa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dengan dosa berdusta. Ibnu Mas'ud mengatakan mana yang lebih berat? Bersumpah dengan nama selain Allah lebih berat daripada berdusta. Padahal berdusta juga dosa besar. Nah, jadi para sahabat cerdasnya di situ, termasuk Imam Sufyan Tsauri tadi. Jadi bukan masalah yakni zat dosa enggak, tapi dalam masalah efek negatif, efek buruk daripada dosa itu tadi. Efek buruk zina, efek buruk dengan bid'ah yang dia sulit tobat, amalan, banyak efek buruk dari kebid'ahan tadi. Demikian ya. Baik. Cukup? Ayo. Fadhal. Alhamdulillah di luar bahasan. Kalau banyak malaikat rahmat itu nggak akan informa kita apabila ada makhluk atau bentuk bernyawa. Sedangkan kita kalau mau tidur dulu, apakah malaikat tersebut tidak masuk juga? Lah, malaikat pencabut nyawa itu diiringi oleh awanu, diiringi oleh pengiringnya imam malaikat rahmat atau malaikat adab, tergantung orang yang dicabut nyawanya. Nah, ini hadis ini menunjukkan, hadis Imam Ahmad ini menunjukkan pencabutan nyawa, kematian ini ketika berpindahnya alam dunia ke alam akhirat, ke alam barzakh. Adapun tidur kita juga mati, tapi mati kita itu tidak seperti mati ketika roh berpindahnya dari alam dunia ke alam barzakh. Jelas ya? Namun tidur ini sama-sama wafat. Kata para ulama, ketika tidur kita mati hanya
Bedanya dengan maka mati itu ada mati sugro, mati kubro. Mati sugro mati kecil tidur. Mati kubro yakni mati keluarnya ruh kita dari jasad, berpindahnya dari alam dunia ke alam barzah. Itu mati kubro. Nah bedanya apa dengan mati sugro ini? Kalau mati sugro ini tidur, kita ruh keluar namun masih di sekitaran itu. Ya. Tidak keluar, dicabut, keluar dan diurus oleh malaikat maut dan seperti ketika kematian yang kubro. Nah, jadi mati kita dalam tidur memang sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Said Misfar Qahtani dia mengatakan begitu bahwa orang tidur itu ruhnya keluar namun di sekitaran itu. Maka ketika ditepuk-tepuk lagi orang kalau tidur bangkit lagi dan masuk lagi. Nah, demikian kematian yang kecil, akhul maut. Tidur an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dan Allah menyebut tidur juga mati. Ya, ketika Allah mengatakan tentang jiwa dicabut nyawanya fi manamihi walatilam tamut fi manamihi, dan nyawa yang dicabut namun tidak mati itu saat tidurnya. Berarti tidak mati seperti mati ke alam barzah. Ya, kalau mati pisah ke alam barzah itu beberapa konsekuensi, putusnya apa? Ya putusnya amal, kemudian kita sudah masuk ke akhirat hakikatnya walaupun masih di alam barzah. Jadi tidak seperti kematian mati kubro, nggak ada malaikat rahmat dan semisal. Nah, Allahu taala alam, karena itu menunjukkan mati kubro saja. Hadis Al-Bara bin Azib tentang pengantar malaikat maut ya, yang jumlahnya banyak, tidak terlihat. Yang sejauh mata memandang malaikat rahmat atau malaikat adab tergantung orang yang dicabut nyawanya. Nah, monggo. Ini pendapat antara makanan dari acara Tedak Sinten gitu. Dari tetangga. Cukupnya gimana kalau makanan dari acara kita? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau merinci, jadi lebih adil lah ya kalau merinci. Jadi hukum makanan dari acara-acara bid'ah, entah itu maulid, entah itu apa saja namanya, maka belum merinci. Merincinya begini jemaah. Makanan dari acara bid'ah itu tidak lepas dari dua keadaan. Satu dari dua keadaan. Keadaan pertama, kalau makanan itu makanan yang khusus. Makanan yang khusus untuk acara. Dengan ciri khas yang juga khusus seperti itu. Maka kata beliau, kalau kita mampu menolak, maka tolak. Karena kita berarti bentuk apa? Ridho kepada acara kebid'ahan tersebut. Kalau tidak mampu, mungkin timbul fitnah. Nah ini boleh juga menyatakan fitnah. Fitnah ya mungkin ya macam-macam lah fitnah, gangguan dan semisal. Maka kata beliau terima, tapi nanti kasih kepada binatang atau jadi kita jangan memakannya. Ini saya hanya menyampaikan fatwa beliau ya. Jadi beliau merinci, di antara ulama ada merinci seperti itu. Kalau mampu menolak, ya, tidak ada fitnah. Tapi kalau takut menimbulkan fitnah maka terima, namun tidak dimakan. Kasih ke binatang kata beliau. Itu yang semisal bahaim, binatang, ayam kata. Terus yang kedua, makanan perayaan-perayaan bid'ah itu bukan makanan khusus. Artinya mau perayaan atau tidak perayaan makanannya memang kayak gitu. Paham? Maksudnya nasi biasa, mau perayaan atau tidak perayaan ya makanan seperti itu, soto ayam, iya kan? Paham jemaah, soto ayam? Nah, itu kata beliau tidak apa-apa dimakan, diterima dimakan walaupun acara bid'ah. Karena ini makanan bukan khusus untuk perayaan tersebut, tapi ini makanan di luar perayaan pun kan makannya gitu, soto kan ya, atau rawon, itu tuh jemaah. Berarti makanan khusus kayak apa jemaah? Makanan khusus kayak apa? Kan ada makanan khusus. Hah? Iya, ada bubur merah apa dibuat reno-reno, termasuk mohon maaf, wallahu alam ini misalnya beliau kan orang Arab ya, harus ditanyakan kepada beliau tentang tumpeng itu, tumpeng maulid, ya, harus dilihatkan kepada Syekh. Nanti si paling tanya, antum kalau acara ndak maulid atau acara biasa, antum makan ini ndak? Paling tinggi itu Syekh nanya. Maka intinya kalau makanan khusus ya kita tolak, kalaupun terpaksa terima jangan dimakan. Kalau makanan biasa, nasi kotak, nasi padang. Ini Pak, acara maulid ini ada nasi padang. Enggak apa-apa, terima nasi padang halal. Dan itu makanan tidak khusus. Jadi makanan khusus apa cuma? Ada endog merah, telur kuning, telur ya reno-reno gitu loh cuma. Ada pohon maulidnya kemudian
itu kita tidak makan itu. Paham ya jemaah ya? Itu yang merinci demikian. Nah, ada yang tidak merinci, makanan maulid halal karena dia makan hukum asalnya halal. Itu. Tapi ada yang mengatakan haram mutlak, nggak boleh apapun jenis makanannya. Maka yang insya Allah lebih melapangkan hati adalah perincian Syekh Sulaiman tadi. Jadi ada dirinci mana jenis makanannya kayak apa. Jelas ya? Kalau khusus enggak. Kalau memang makanan umum makan halal karena itu makanan. Asalnya halal. Wallahu a'lam. Demikian para jamaah sekalian. Allah taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.